Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1107 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita di dalam manga chapter 1107 dibuka dengan menampilkan keadaan di pantai utara, tempat di mana bajak laut Giant Warrior muncul. Selain Dory dan Brogy, di sana ada juga Kashi dan Oimo. Tak hanya mereka saja, ada beberapa raksasa Elbaf lain yang ikut bersama mereka. Bajak laut Giant Warrior tampaknya datang dengan kekuatan penuh untuk melaksanakan misi penjemputan Luffy, sang dewa matahari Nika yang dinanti-nanti. Kedatangan dari bajak laut Giant Warrior mengacaukan pasukan angkatan laut yang ada di sana. Dengan kekuatan besar dari para raksasa tersebut, mereka menghancurkan cukup banyak kapal angkatan laut. Dari segi ukuran dan kekuatan serangan, para marinir biasa memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Sementara mereka bertempur, ternyata Usopp yang sedang bersama dengan Nami, Chopper, dan Robin telah melihat kedatangan dari para raksasa itu. Dia pun menangis terharu dan muncul panel yang menampilkan rekap tentang Arc Little Garden. Sementara itu, terlihat kapal Tosan Sunny sedang melewati tebing. Brook harus membawa kapal tersebut menuju lokasi pertemuan. Kemudian, di tempat lain, ada Jinbei yang sedang menuju ke tempat Zoro. Jinbei disuruh oleh Nami untuk memanggil dan menuntun Zoro menuju tempat di mana mereka harus berkumpul. Namun, pertarungan antara Zoro melawan Rob Lucci masih belum selesai. Di sela pertarungan, Rob Lucci mengejek Zoro dengan berkata bahwa orang-orang lain akan terseret ke bawah karena mereka pasti tidak bisa pergi tanpa Zoro. Hal itu sepertinya membuat Zoro kesal dan akan bertarung lebih serius melawan Rob Lucci. Setelah itu, fokus cerita beralih ke tempat di mana Vice Admiral yang bernama Red King sedang berada. Red King mengetahui bahwa ada sekitar 30 kapal angkatan laut yang telah tenggelam. Tenggelamnya kapal angkatan laut itu diakibatkan serangan raksasa Elbaf. Dia pun memerintahkan agar kapal-kapal kecil lain untuk segera mundur, sedangkan kapal-kapal besar harus mendekati Pulau Egghead untuk menembaki pasifista. Perlu diingat bahwa pasifista sekarang ini telah menjadi musuh angkatan laut karena perintah Bonnie dalam chapter yang lalu. Kemudian cerita berpindah ke tempat di mana Bonnie dan Luffy berada. Bonnie sedang menangis dan Luffy bertanya mengapa dia menangis. Bonnie lalu menjawab bahwa selama ini dia mencari Nika. Tangisan Bonnie adalah tangisan terharu karena pada akhirnya dia bisa bertemu dengan sosok dewa matahari yang dia tunggu-tunggu. Luffy pun berkata bahwa dia selalu ada di sana bersama dengan Bonnie. Kemudian Luffy bertanya siapa itu Nika. Sampai saat ini Luffy belum tahu kebenaran tentang buah iblis yang dia konsumsi. Luffy tidak tahu bahwa berkat buah iblis tersebut dia telah menjadi sang dewa matahari Nika. Sementara Luffy masih bingung dengan perkataan Bonnie, Luffy pun menyadari bahwa Vegapunk sedang terluka parah. Dalam chapter sebelumnya, sang ilmuwan jenius itu ditusuk memakai kaki laba-laba milik Satur. Dengan begitu, wajar saja dia mengalami luka yang sangat serius. Kini, Luffy tampak sangat marah kepada sang Gorosei itu karena berani-beraninya dia menyakiti teman Luffy. Luffy sudah siap untuk melawan Gorosei Saturn, tapi sebelum itu, Luffy berkata kepada Bonnie bahwa tadi dia melihat serangan dari Bonnie. Namun, menurut Luffy, itu adalah serangan yang lemah. Bonnie lalu meminta Luffy untuk menunjukkan bagaimana pukulan kuat dari Nika yang sebenarnya. Secara tiba-tiba, Saturn menggunakan kekuatan misterius melalui tatapan matanya. Tatapan itu menghasilkan serangan ke kepala Luffy. Kepala Luffy pun terhempas ke belakang akibat serangan misterius tersebut. Tapi tampaknya Luffy mampu untuk bertahan. Kemudian, giliran Luffy yang membalas menyerang. Dia berkata kepada Bonnie bahwa dia akan menunjukkan cara kerja dari kekuatannya. Luffy pun melancarkan teknik baru dari Gear 5 yang dia sebut sebagai Down Gatling. Down Gatling merupakan pukulan beruntun yang cepat dan kuat yang berhasil mengenai kepala Saturn dengan telak. Serangan yang epik itu sukses membuat sang Gorosei itu terpental cukup jauh dan menghantam gedung-gedung yang ada di sana. Dalam setiap penggunaannya, Luffy selalu menciptakan teknik baru dari Gear 5. Inilah kelebihan dari buah iblis dengan kekuatan kebebasan
kebebasan karena Luffy bisa menciptakan banyak sekali teknik berdasarkan imajinasinya. Setelah Saturn terlempar, Kizaru pun bergerak cepat dengan tujuan untuk menghabisi Bonnie dan Vegapunk. Saat Admiral itu belum menyerah untuk melakukan hal tersebut demi menyelesaikan misi. Dia menggunakan tembakan-tembakan cahaya laser yang diarahkan kepada Bonnie dan Vegapunk sehingga mereka berdua pun terancam bahaya besar. Namun Sanji tidak membiarkan hal itu. Dia melakukan gerakan yang luar biasa untuk memblokir serangan dari Kizaru. Melihat aksi Sanji membuat Kizaru sangat terkejut dan dia memasang ekspresi wajah kaget yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di sana juga ada Franky yang melihat hal tersebut. Franky juga memperlihatkan ekspresi wajah yang kaget. Sang cyborg dalam bajak laut topi jerami itu tidak percaya apa yang telah Sanji lakukan karena bagaimana mungkin Sanji mampu memblokir cahaya laser Kizaru. Untuk merespon keterkejutan dari orang-orang, Sanji memberikan jawaban yang keren. Dia berkata, cinta bersinar lebih terang dari cahaya. Begitulah Sanji ketika dia harus melindungi seorang perempuan. Kizaru pun berkata bahwa kalau bisa seperti itu, maka fisika menjadi tidak diperlukan lagi. Franky, Atlas, Bonnie, dan Kuma menjauh dari lokasi pertarungan, tapi Vegapunk memutuskan untuk tetap tinggal. Sebab Vegapunk tahu apabila dia bergerak dengan kondisi tubuh terluka seperti itu, maka dia akan mati. Luffy dan Sanji pun berdiri dengan gagah untuk melawan Kizaru dan melindungi Vegapunk. Kemudian cerita beralih ke tempat di mana Saturn terjatuh. Sang Gorosei itu muncul dari puing-puing. Lalu dia terkejut karena ada orang yang muncul di hadapannya. Orang itu adalah Katarina Devon dan Van Augur. Mereka adalah pihak bajak laut Kurohige yang datang ke Pulau Egghead. Devon mengaku penasaran dengan kekuatan dari Gorosei Saturn karena dia belum pernah mendengar ada Gorosei yang turun dari Mary Joyce. Setelah itu, Devon pun menyentuh salah satu kaki Saturn dengan tujuan agar nanti dia bisa menjelma menjadi sang Gorosei itu memakai kekuatan Kyuubi no Kitsune. Saturn pun memandang Devon dengan penuh amarah. Devon pun bilang bahwa misi mereka di Pulau Egghead telah selesai. Setelah itu, Saturn berkata bahwa dia tidak menyangka penjahat mengerikan dari level 6 seperti Devon akan tunduk pada orang lain. Wanita itu pun menanggapi dengan bilang bahwa dia mau tunduk karena Kurohige spesial. Saturn ternyata mengetahui apa yang spesial dari Kurohige, yaitu adalah ras dari Kurohige. Rupanya Kurohige berasal dari ras yang misterius. Kemungkinan besar karena ras Kurohige yang misterius dan spesial itu, dia bisa menampung lebih dari satu kekuatan buah iblis dan tidak memerlukan tidur seperti perkataan Bagi dalam Kilas Balik Ode. Saturn pun bertanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh bajak laut Kurohige, apa sebenarnya tujuan dari mereka. Serentak, Devon dan Van Augur menjawab bahwa tujuan mereka adalah dunia. Bajak laut Kurohige ingin menguasai dunia. Mendengar itu, membuat Saturn melancarkan serangan. Tapi Van Augur menggunakan kemampuannya untuk memindahkan dirinya sendiri dan Devon ke kapal. Berhubung misi mereka sudah selesai di sana, maka mereka pun hendak kembali ke markas. Namun, tiba-tiba Karibo muncul. Karibo menangis bahagia karena bisa bertemu dengan Komandan Titan. Karibo mengaku bahwa dia sangat mengagumi Kurohige. Kurohige adalah alasan mengapa Karibo mau menjadi seorang bajak laut. Dia pun memohon agar Devon dan Van Augur membawanya menemui Kurohige karena dia sangat ingin bergabung dengan mereka. Rupanya Karibo ini sama seperti Bartolomeo. Jika Bartolomeo sangat mengidolakan Luffy, maka Karibo sangat mengidolakan Kurohige. Akan berbahaya jika dia benar-benar bergabung dengan Kurohige karena Karibo memegang informasi berharga tentang dua senjata kuno, yaitu Pluton dan Poseidon. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1107. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shamblers.